Data storage and operation ini mencakup desain, implementasi, dan data yang disimpan untuk lingkungan basis data melalui perolehan data, terus kemudian ada pencadangan atau backup, kemudian ada pembersihan data, memaksimalkan nilai data sepanjang siklus hidup data, mulai dari pembuatan atau akuisisi hingga sampai dengan pelepasan data. Nah, data storage and operation ini meliputi dua sub kegiatan, yaitu ada database support dengan database teknologi support. Jadi kalau database support terfokus pada aktivitas yang berhubungan dengan siklus hidup data, mulai dari implementasi awal, lingkungan basis data, kemudian perolehan data, pencadangan data, cleansing data, serta memastikan data berjalan dengan baik. Kemudian ada monitoring, tuning untuk database support. Nah, kalau database teknologi support, berarti ini mendefinisikan persyaratan teknis, kebutuhan organisasi, mendefinisikan arsitektur teknis, instalasi dan pengelolaan teknologi, dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan teknologi. Jadi yang memegang peran penting terhadap data storage and operation adalah seorang database administrator. Ya, kemudian tujuannya apa untuk data storage and operation? Tujuannya untuk mengelola ketersediaan data di seluruh siklus hidup data, memastikan integritas aset data, dan mengelola kinerja transaksi data. Kemudian untuk jenis pemrosesan basis data ini ada yang namanya ACID. Itu adalah atomicity. Jadi semua unit proses dalam transaksi dieksekusi secara lengkap, atau jika gagal maka akan di rollback atau digagalkan secara utuh. Jadi dikembalikan lagi dengan proses rollback. Terus kemudian ada konsistensi. Kegiatan transaksi harus memenuhi aturan yang telah ditentukan oleh sistem secara keseluruhan. Jadi konsistensi ini ditandai dengan data yang konsisten pada basis data. Kemudian ada isolation, setiap transaksi dijalankan sendiri. Jadi isolation ini ditandai dengan semua unit proses dalam transaksi dieksekusi terisolir mulai dari awal hingga akhir unit proses atau tanpa konkurensi pada unit proses. Nah, durability adalah salah satu transaksi yang tidak selesai, maka transaksi lain itu tidak dapat dijalankan. Durability ditandai dengan data yang diolah oleh transaksi yang sudah berakhir, yang telah berhasil disimpan ke penyimpanan non-volatile atau storage. Terus kemudian base ini adalah peningkatan volume dan variabilitas data yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebutuhan untuk mendokumentasikan, menyimpan data tidak terstruktur, kebutuhan akan beban kerja untuk mengoptimalkan pembacaan data, dan kebutuhan akan fleksibilitas yang lebih bisa dalam penskalaan, desain, pemrosesan, biaya, dan disaster recovery. Nah, sini ada 3 yang berhubungan jenis pemrosesan basis database, yaitu basically available. Sistem menjamin ketersediaan data meskipun ada kemungkinan kegagalan data. Terdapat data yang tidak bisa digunakan, tetapi sistem akan tetap memberi dan menerima tanggapan. Kemudian ada source state. Ini adalah data dalam keadaan hook yang konstan. Tanggapan mungkin diberikan. Data yang ada tidak terjamin keterbaruannya. Kemudian ada eventual konsistensi. Data akan konsisten melalui semua node dan di semua database, tapi tidak di setiap transaksi akan konsisten setiap saat. Nah, jenis pemrosesan basis data yang lain adalah teorema CAP. Nah, teorema CAP ini adalah teorema Brewer, karena yang mengembangkan untuk teorema ini adalah Brewer tahun 2000. Dikembangkan sebagai respon terhadap pergeseran ke arah sistem terdistribusi. Teorema ini menegaskan bahwa sistem terdistribusi tidak dapat mematuhi semua bagian ACID setiap saat. Jadi semakin besar sistem, semakin rendah kepatuhannya. Jadi sebuah sistem terdistribusi malah harus trade-off antara properti. Jadi teorema CAP ini menyatakan bahwa paling banyak memiliki 2 atau 3
property share data system. Jadi salah satunya adalah konsistensi. Jadi sistem harus beroperasi pada seperti saat sistem dirancang. Jadi harus konsisten, sistem harus beroperasi seperti saat sistem dirancang. Kemudian ada availability, sistem harus tersedia saat diminta dan harus merespon setiap permintaan. Kemudian ada partition tolerance, sistem harus dapat melanjutkan operasi selama kehilangan data atau kegagalan sistem secara sebagian. Penggunaan yang menarik dari teorema ini mendorong desain arsitektur lambda, di mana penggunaan dua jalur untuk data, jalur kecepatan, di mana ketersediaan dan toleransi partisi paling penting, dan jalur batch, konsistensi dan ketersediaan itu paling penting. Nah, untuk media penyimpanan, di sini ada SAN, Storage Area Network. Jadi data disimpan, data pada database itu akan disimpan di berbagai media, termasuk disk, volatile memory, dan flash drive. Beberapa sistem ini akan menggabungkan beberapa jenis penyimpanan. Yang paling umum digunakan adalah Disk and Storage Area Network atau SAN. Terus kemudian ada In-Memory Columnar Compression Solution, kemudian ada vSAN atau Virtual Storage Area Network, solusi penyimpanan berbasis cloud, kemudian ada RFID, Radio Frequency Identification, kemudian ada Digital Wallet, Data Center dan Private, Public, dan Hybrid Cloud Storage. Nah, untuk Disk and Storage Area Network atau SAN, penyimpanan disk merupakan metode yang sangat stabil untuk menyimpan data secara kontinu, secara terus-menerus. Beberapa jenis disk bisa ada di tempat yang sama dengan sistem yang bisa ada di tempat yang sama dengan sistem itu berada. Data dapat disimpan sesuai dengan pola penggunaan. Data yang jarang digunakan akan disimpan ke disk dengan akses yang lebih lambat, biasanya lebih murah daripada high performance disk. Nah, array disk ini dapat dikumpulkan ke dalam storage area network. Pergeseran data pada SAN mungkin tidak memerlukan jaringan karena data dapat dipindahkan di Blackpen. Nah, kemudian ada media penyimpanan in-memory database atau IMDB. IMDB ini dibuat dari permanent storage ke dalam volatile memory ketika sistem dihidupkan dan semua pemrosesan terjadi di dalam memory array sehingga akan memberikan waktu respon yang lebih cepat daripada sistem berbasis disk. Sebagian besar database dalam memori ini memiliki fitur untuk mengatur dan mengkonfigurasi daya tahan atau durability jika terjadi hal yang tidak terduga. Kemudian ada media penyimpanan columnar compression solution. Flash data berbasis kolom ini dirancang untuk menangani kumpulan data di mana nilai data ini sering diulang. Misalkan dalam tabel 256 kolom, pencarian nilai yang ada di dalam satu baris akan mengambil semua data di dalam baris. Nah, columnar storage ini akan mengurangi bandwidth I/O dengan menyimpan kolom data using compression, di mana state disimpan sebagai pointer ke tabel status, mengkompresi tabel master secara signifikan. Kemudian ada flash memory. Kemajuan terbaru dalam penyimpanan memori telah membuat memori flash atau solid state drive atau SSD menjadi alternatif menarik untuk disk. Memori flash menggabungkan kecepatan akses penyimpanan berbasis memori dengan penyimpanan berbasis disk. Kemudian ada database environment atau lingkungan basis data. Database digunakan di berbagai lingkungan selama sistem development life cycle. Saat menguji perubahan, DBA ini harus dilibatkan dalam merancang struktur data di development environment. Tim DBA ini harus menerapkan perubahan apapun pada lingkungan quality assurance dan harus menjadi satu-satunya tim yang menerapkan perubahan ke lingkungan produksi. Perubahan produksi harus mematuhi secara ketat proses dan prosedur sesuai dengan standar.
Sebagian besar teknologi data adalah perangkat lunak yang berjalan pada perangkat keras. Nah, kadang-kadang perangkat keras itu khusus digunakan untuk mendukung persyaratan manajemen data. Jenis perangkat keras khusus termasuk peralatan data server yang dibuat khusus untuk transformasi dan distribusi data. Server ini terintegrasi dengan infrastruktur secara langsung atau plug-in atau secara peripheral sebagai koneksi jaringan. Kemudian database environment yaitu production environment atau lingkungan produksi. Ini adalah lingkungan teknis di mana semua proses bisnis terjadi. Production environment sangat penting jika lingkungan ini berhenti beroperasi, proses bisnis kan akan berhenti, mengakibatkan kerugian secara bottom line, serta akan berdampak negatif pada pelanggan yang tidak dapat mengakses layanan. Nah, dalam keadaan darurat atau untuk sistem pelayanan publik, kehilangan fungsi yang tidak terduga ini akan menjadi suatu bencana bagi suatu usaha atau perusahaan seperti itu ya. Nah, lingkungan produksi adalah lingkungan nyata dari perspektif bisnis. Namun, untuk memiliki lingkungan produksi yang andal, lingkungan produksi lainnya harus ada dan dapat digunakan dengan tepat. Misalkan production environment tidak boleh digunakan untuk mengembangkan dan ujian karena status aktivitas ini membahayakan proses produksi dan data. Nah, database environment yang kedua adalah pre-production environment. Jadi, lingkungan praproduksi digunakan untuk mengembangkan, menguji perubahan sebelum perubahan tersebut diimplementasikan ke lingkungan produksi. Di lingkungan praproduksi, masalah dengan perubahan dapat deteksi dan ditangani tanpa mempengaruhi proses bisnis usaha. Nah, untuk mendeteksi potensi masalah, konfigurasi lingkungan praproduksi harus mirip dengan lingkungan produksi. Karena ruang dan biaya, biasanya tidak mungkin secara tepat kita mereplikasi produksi di lingkungan praproduksi. Semakin dekat jalur pengembangan lingkungan non-produksi ke lingkungan produksi, maka akan semakin dekat lingkungan non-produksi yang perlu disesuaikan dengan lingkungan produksi. Setiap penyimpanan dari peralatan dan konfigurasi sistem produksi itu sendiri dapat menimbulkan masalah atau kesalahan yang tidak terkait dengan perubahan, yang memperumit penelitian dan penyelesaian masalah. Jenis umum lingkungan praproduksi termasuk pengembangan, pengujian, dukungan, dan special use environment. Nah, pre-production environment ini ada beberapa tahapan ya, mulai dari development. Jadi lingkungan pengembangan biasanya merupakan versi yang lebih ramping dari lingkungan produksi, memiliki lebih sedikit ruang disk, lebih sedikit CPU, lebih sedikit RAM, dan lain sebagainya. Nah, pengembang menggunakan lingkungan ini untuk membuat dan menguji kode program untuk perubahan di lingkungan yang terpisah, yang kemudian digabungkan dengan lingkungan quality assurance untuk pengujian integrasi secara penuh. Nah, pengembangan dapat memiliki banyak production data model tergantung dari bagaimana proyek pengembangan dikelola. Lingkungan pengembangan harus menjadi tempat penerapan pertama, patch atau update untuk pengujian. Nah, lingkungan ini harus diisolasi dari perangkat keras fisik ke lingkungan produksi. Karena isolasi, data dari sistem produksi harus disalin ke lingkungan pengembangan. Namun di banyak industri, data produksi ini dilindungi karena adanya regulasi. Kita jangan memindahkan data dari lingkungan produksi tanpa terlebih dahulu menentukan batasan apa yang ada untuk melakukan. Nah, untuk pre-production yang kedua adalah tes. Lingkungan pengujian digunakan untuk melaksanakan pengujian quality assurance dan user acceptance test serta stress or performance test. Nah, untuk mencegah hasil pengujian terdistorsi karena perbedaan lingkungan pengujian idealnya memiliki perangkat lunak dan perangkat keras yang sama dengan lingkungan produksi. Sangat penting untuk pengujian kinerja. Pengujian mungkin atau mungkin tidak terhubung melalui jaringan ke sistem produksi untuk membaca data produksi. Lingkungan pengujian tidak boleh menulis ke sistem produksi.
Lingkungan pengujian ini memiliki banyak kegunaan. Di antaranya adalah quality assurance testing itu untuk menguji fungsionalitas terhadap requirement. Kemudian ada integration testing digunakan untuk pengujian secara keseluruhan beberapa bagian dari sistem yang telah dikembangkan atau ditingkatkan secara independen. Kemudian ada user acceptance testing untuk menguji fungsionalitas sistem dari sisi pengguna atau berdasarkan perspektif pengguna. Contoh penggunaannya adalah menggunakan use case. Kemudian ada performance testing untuk melakukan pengujian performance high volume atau high complexity test. Ini bisa dilakukan kapan saja ya kalau untuk performance testing. Nah, kemudian pre-production environment yang ketiga itu adalah sandbox atau experiment environment. Jadi sandbox ini adalah lingkungan alternatif yang memungkinkan read-only connection ke production data dan dapat dikelola oleh pengguna. Sandbox digunakan untuk development dengan development option dan tes hipotesis data atau merge production data dengan data yang dikembangkan pengguna atau data tambahan yang diperoleh dari sumber eksternal. Sandbox ini sangat berharga, misalkan saat melakukan proof of concept. Lingkungan sandbox dapat berupa subset dari sistem produksi, tertutup dari proses produksi, lingkungan benar-benar terpisah. Jadi pengguna sandbox sering memiliki hak create, read, update, delete, sehingga mereka dapat dengan cepat memvalidasi ide dan opsi untuk perubahan pada sistem. DBA biasanya tidak ada hubungannya dengan lingkungan selain pengaturan, memberikan akses, memantau penggunaan. Nah, jika area sandbox terletak di sistem basis data produksi, area tersebut harus diisolasi untuk menghindari pengaruh buruk terhadap operasi produksi. Jadi lingkungan ini tidak boleh menulis kembali ke sistem produksi. Lingkungan sandbox dapat ditangani oleh virtual machine, kecuali jika biaya lisensi untuk instan terpisah tidak itu bisa menjadi penghalang. Kemudian yang selanjutnya adalah organisasi basis data. Sistem penyimpanan data ini menyediakan cara untuk merangkum instruksi yang diperlukan untuk meletakkan data pada disk dan mengelola pemrosesan sehingga pengembang dapat dengan mudah menggunakan instruksi untuk manipulasi data. Database diatur dengan 3 cara: hierarki, relasional, dan non-relasional. Nah, beberapa sistem database ini dapat membaca dan menulis data yang diatur dalam struktur relasional dan non-relasional. Database hierarki dapat dipetakan ke dalam tabel relasional. Nah, flat files with line delimiter dapat dibaca sebagai tabel dengan baris dan satu atau beberapa kolom dapat ditentukan untuk mendeskripsikan konten baris. Selanjutnya adalah hierarki. Organisasi basis data hierarki adalah ini model basis data yang tertua ya, yang digunakan pada DBMS mainframe dan merupakan struktur yang paling sering digunakan. Dalam database hierarki, data diatur ke dalam struktur seperti struktur pohon gitu ya, dengan mandatory parent atau mandatory child relationship, keterhubungannya ya. Jadi setiap orang tua dapat memiliki banyak anak, tetapi setiap anak hanya memiliki satu orang tua. Dikenal dengan hubungan one to many. Nah, pohon direktori adalah contoh hierarki. XML juga menggunakan model hierarki, dapat direpresentasikan sebagai database relasional, meskipun struktur sebenarnya adalah tree transversal head. Nah, kemudian ada database organization, yaitu relasional. Basis data relasional didasarkan pada teori himpunan dan aljabar relasional, di mana elemen data atau atribut kolom terkait menjadi tuple atau baris. Tabel adalah himpunan relasi dengan struktur yang identik. Operasi himpunan seperti
union, intersex, dan minus digunakan untuk mengatur dan mengambil data dari database relasional dalam bentuk struktur query language atau SQL. Untuk menulis data, struktur skema harus diketahui terlebih dahulu. Database relasional, orientasi pada baris, sistem manajemen basis data dari basis data relasional disebut Relational Database Management System atau RDMS. Nah, database relasional adalah pilihan utama untuk menyimpan data yang terus berubah. Variasi pada database relasional termasuk multidimensional dan temporal. Nah, relasional multidimensional ini adalah teknologi database multidimensi. Menyimpan data dalam struktur yang memungkinkan pencarian menggunakan filter elemen data secara bersamaan. Jenis struktur ini paling sering digunakan untuk data warehouse dan business intelligence. Beberapa tipe database ini adalah proprietary atau berbayar. Meskipun kebanyakan database besar memiliki kube teknologi built-in as object, akses ke data menggunakan varian SQL yang disebut multidimensional expression. Relasional temporal ini adalah basis data temporal. Ini merupakan basis data relasional dengan built-in support untuk menangani data yang melibatkan waktu. Jadi aspek temporal biasanya mencakup valid time dan transaction time. Atribut ini dapat digabungkan untuk membentuk form di temporal data. Valid time adalah time frame ketika suatu fakta berhubungan dengan entitas yang diwakilinya di dunia nyata. Transaction time adalah periode di mana fakta yang disimpan di dalam database itu akan dianggap benar. Terus kemudian ada database organization non-relasional. Jadi basis data non-relasional ini dapat menyimpan data sebagai string sederhana atau file lengkap. Data dalam file-file ini dapat dibaca dengan cara yang berbeda tergantung kebutuhan. Jadi ini adalah disebutnya sebagai skema on read. Basis data non-relasional menyediakan mekanisme untuk penyimpanan dan pengambilan data menggunakan model konsistensi yang tidak perlu dibatasi ya, dibandingkan dengan basis data relasional secara tradisional. Motivasi untuk pendekatan ini mencakup kesederhanaan desain, horizontal scaling, dan kontrol kesediaan. Basis data non-relasional disebut juga dengan NoSQL atau Not Only SQL. Faktor pembeda utama adalah struktur penyimpanannya, di mana struktur data tidak lagi terikat pada desain relasional dalam bentuk tabular. Nah, kalau ini bisa berupa pohon, grafik, jaringan, atau pasangan nilai kunci. NoSQL Tag ini menekankan beberapa edisi mendukung arahan SQL konvensional. Basis data ini merupakan penyimpanan data yang sangat dioptimalkan untuk pengambilan sederhana dan operasi penambahan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk peningkatan kinerja, terutama yang berhubungan dengan latensi dan throughput. Basis data NoSQL semakin banyak digunakan dalam big data dan aplikasi web. Kemudian ada non-relasional orientasi kolom ya. Nah, basis data berorientasi kolom ini sebagian besar digunakan dalam aplikasi bisnis intelijen karena dapat mengkooperasi redundant data. Organisasi berorientasi kolom ini lebih efisien ketika agregat perlu dihitung pada banyak baris. Hanya berlaku untuk subset yang lebih kecil dari semua kolom data. Karena membaca subset data yang lebih kecil bisa lebih cepat daripada membaca semua data. Nah, organisasi berorientasi kolom ini lebih efisien ketika nilai baru dari sebuah kolom diberikan untuk semua baris sekaligus karena data pada kolom dapat ditulis secara efisien untuk menggantikan data kolom lama tanpa menyentuh kolom lain. Jadi organisasi berorientasi baris lebih efisien ketika banyak kolom dari semua baris diperlukan pada saat yang sama. Dan ketika ukuran baris relatif kecil
karena seluruh baris dapat diambil dengan single seek. Organisasi berorientasi baris lebih efisien saat menulis baris baru jika semua data baris diberikan pada waktu yang sama. Seluruh baris dapat ditulis dengan single seek. Dalam praktiknya, tata letak penyimpanan berorientasi baris sangat cocok untuk online transaction processing atau LTP yang lebih banyak memuat transaksi secara interaktif. Kemudian ada non-relational spasial. Ini adalah basis data spasial digunakan untuk menyimpan dan query data objek yang didefinisikan dalam ruang geometris. Nah, basis data spasial mendukung beberapa tipe primitif seperti kotak, persegi panjang, kubus, silinder, dan lain sebagainya. Dan geometri yang terdiri dari kumpulan titik, garis, dan bentuk. Sistem basis data spasial ini menggunakan indeks untuk mencari data dengan cepat. Database spasial menggunakan indeks spasial untuk mempercepat operasi database. Nah, basis data dapat melakukan berbagai macam operasi spasial sesuai dengan Open Geospatial Consortium. Database spasial dapat melakukan satu atau lebih operasi sebagai berikut, yaitu ada spatial measurement, itu adalah menghitung panjang garis, luas poligon, jarak antar geometri, dan sebagainya. Kemudian ada spatial function, memodifikasi fitur yang ada untuk membuat yang baru, misalkan menyediakan buffer di sekitarnya, kemudian fitur berpotongan. Kemudian ada spatial predicate, memungkinkan pertanyaan benar atau salah tentang hubungan spasial antar geometri. Contohnya termasuk antara dua poligon, ini kan saling tumpang tindih. Kemudian apakah ada tempat tinggal yang terletak 1 mil dari area yang diusulkan. Kemudian ada geometri konstruktor, ini membuat geometri baru dengan menentukan titik atau simpul yang mendefinisikan bentuk. Kemudian ada observer function, ini adalah query yang mengembalikan informasi secara spesifik tentang fitur seperti lokasi pusat lingkaran. Kemudian ada non-relational object multimedia. Nah, basis data multimedia ini mencakup sistem manajemen penyimpanan hierarki untuk pengelolaan hierarki media penyimpanan magnetik dan optik yang efisien. Mencakup kumpulan kelas objek yang mewakili fondasi sistem. Kemudian ada flat file database. Sebuah database flat file ini menjelaskan salah satu dari berbagai cara untuk mengkodekan kumpulan data sebagai satu file. Flat file dapat berupa file plain text file atau binary file. Nah, sebenarnya database flat file hanya terdiri dari data dan berisi catatan yang dapat bervariasi panjang dan batasnya. Secara lebih luas, istilah ini mengacu pada basis data apapun yang ada di dalam satu file dalam bentuk baris dan kolom tanpa hubungan atau tautan antara catatan dan bidang kecuali strukturnya. Plain text file biasanya berisi satu record per baris, seperti daftar nama, alamat, nomor telepon ditulis dengan tangan di selembar kertas adalah contoh dari database flat file. Nah, flat file ini digunakan tidak hanya sebagai alat penyimpanan di DBMS sistem, tapi juga sebagai alat transfer data. Basis data Hadoop menggunakan penyimpanan flat file. Kemudian ada key value pair. Ini adalah kumpulan dua item yaitu key identifier dan value-nya. Kegunaannya apa? Untuk dokumen database atau dokumen oriented database. Jadi ini adalah nanti setiap dokumen ini akan diberikan kunci. Nah, dokumen oriented database dapat menyimpan atribut pada konten dokumen seperti tanggal atau tab. Jenis database ini dapat menyimpan dokumen secara lengkap maupun tidak lengkap. Database dokumen dapat menggunakan struktur XML atau JavaScript Object Notation. Kemudian ada graph database. Fokusnya adalah hubungan antar node, bukan pada node-nya saja. Kemudian yang selanjutnya adalah non-relational atau triple store. Nah,
Entitas data yang terdiri dari subjek, predikat, objek dikenal dengan triple store. Jadi triple store itu isinya adalah subjek, predikat, objek. Dalam terminologi Resource Description Framework, nah triple store ini terdiri dari subjek yang menunjukkan sumber daya, kemudian predikat menyatakan hubungan antara subjek dengan objek, kemudian ada objek itu sendiri. Nah, triple store dibangun dengan tujuan untuk penyimpanan dan pengambilan e-storage and retrieval of triple in the form of subject, predicate, object expression. Nah, ada 3 kategori, yaitu native triple store, kemudian ada RDBMS back triple store, dan NoSQL triple store. Native triple store ini diimplementasikan dari awal dan mengeksploitasi model data RDF untuk menyimpan dan mengakses data RDF secara efisien. Kemudian RDBMS back triple store digunakan untuk menambahkan lapisan khusus RDF ke RDBMS yang ada. Kemudian ada NoSQL triple store, saat ini sedang diselidiki sebagai manajer penyimpanan yang baik untuk RDF. Oke, itu adalah materi kita hari ini.